Suara saya terdengar jelas ya, Pak? Ya, alhamdulillah jelas, Bu. Oke. Baik, untuk Ibu Iis. Untuk Bu Iis, eh, dari saya, atribut pendukungnya sudah oke, sudah banyak. Eh, untuk materi sudah lengkap, ada ada diskusi tentang remisi, kesimpulan, refleksi, eh, sudah lengkap, pertanyaan juga. Itu dari saya. Eh, Koreksi dari saya adalah waktu berlebih 4 menit. Kemudian persepsinya mohon diperjelas lagi dengan TP-nya mohon dipertajam lagi, diperjelas lagi. Kemudian judul Ibu itu kan ada jual beli, kemudian hutang piutang dan riba. Kalau ada tiga judul ini, maka yang harus diutamakan adalah yang paling dekat dengan konsep kehidupan anak-anak. Persepsi yang disampaikan adalah tentang hutang piutang. Tetapi judul utama di sini adalah jual beli. Maka saran saya, persepsi yang disampaikan adalah harus yang mendekati dengan konteks kehidupan siswa kita. Jadi saya lebih cenderung persepsi yang disampaikan adalah jual beli. Nah, jual beli itu nanti dihubungkan dengan kejujuran seseorang dalam melakukan transaksi jual beli. Seperti itu. Itu persepsinya. Mana yang paling utama? Maka yang paling utama adalah yang menurut saya adalah jual belinya. Bila kita berjual beli, eh, contoh ibu membawa membawa dagangan ke kelas gitu kan. Kemudian ada yang tidak jujur, ngambil dua tapi bayar satu. Itu kan lebih 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 utama menurut saya. Karena yang lebih familiar dengan anak SMP adalah jual beli. Seperti itu ya saran saya. Jadi kalau ada tiga judul dalam sebuah tema, maka judul mana yang kira-kira lebih mendekati dalam kehidupan masyarakat, lebih familiar. Jadi saran saya persepsi udah bagus persepsinya, hanya menurut saya kurang bisa memilih mana kira-kira dari ketiga judul itu yang lebih dekat kepada kehidupan siswa kita. Maka saran saya adalah persepsinya harus dengan jual beli. Nah, seperti itu. Nanti baru kemudian masuk ke hutang piutang, masuk ke dalam berita. Seperti itu. Jadi kalau ada tiga, maka kita pilih mana kira-kira yang paling dekat dan paling familiar dan yang paling utama dari judul tersebut. Seperti itu. Saya tadi sempat bingung ini judulnya yang mana ya gitu. Tapi akhirnya saya nebak-nebak sendiri. Oh berarti judulnya. Seperti itu. Itu saran dari saya. Kemudian refleksinya juga dipertajam lagi. Kemudian dari ke dari keempat eh, yang hari ini tampil, saya melihat eh, semuanya hampir rata. Yang terjadi adalah masalah pencahayaan dari gambar. Jadi gambar itu kadang bagus, kadang hitam, kadang gelap, kadang redup. Nah itu. Kalau yang kemarin kan yang bagus gambarnya itu Pak siapa yang terakhir itu saya lupa. Pak Wildan. Nah itu kan bagus gambarnya, stabil gambarnya. Nah hari ini saya memperhatikan gambar dari keempat teman-teman itu kurang stabil. Itu nanti untuk mohon diperhatikan karena itu nanti merupakan catatan penilaian juga dari kami. Kejernihan gambar dan kestabilan gambar itu juga menjadi menjadi catatan, menjadi penilaian kami. Jadi mohon nanti secara garis besar adalah pencahayaan tidak stabil pada gambar video hari ini. Untuk suara sudah tiga orang yang suaranya bagus, hanya di suara Ustadz Mas Duha yang tidak stabil juga suaranya. Kadang ada, kadang tidak. Seperti itu. Jadi catatan untuk Ustadzah Iis seperti itu. Kemudian untuk Ustadzah Iis juga untuk analogi dan metaforanya belum dimunculkan tentang jual beli seperti itu. Jadi mohon di apa namanya dimunculkan contoh dari analogi dan metaforanya eh, jual beli seperti itu. Jadi apa namanya eh, jual beli itu kalau dianalogikan seperti eh,
ada apa namanya? Ada penjual, ada pembeli itu dianalogikan seperti eh, saling membutuhkan atau apa namanya? eh, 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 apa namanya? Saling saling mengisi, saling mengisi, eh, saling menukar, eh, apalagi ya? Saling melengkapi, seperti seperti itu. Jadi untuk analogi dari Ustazah Iis dan metaforanya eh, belum belum muncul seperti ya. Jadi kalau ibarat kata jual beli itu saling bertukar hadiah lah di dianalogikan atau jual beli itu seperti menanam bibit kemudian kita memetik hasilnya itu kan jual beli analoginya gitu. Jadi ada dan apa jual beli itu kan mempertaruhkan sebuah kepercayaan. Jadi metaforanya jual beli itu adalah sebuah kepercayaan. Itu metaforanya. Itu. Jadi analoginya nanti nah itu perlu kita sampaikan ke anak-anak. Seperti itu. Itu untuk Ustazah Iis. Untuk Ustazah Lu'lu, persepsi menurut saya sudah oke, kemudian TP juga sudah oke. Eh, Waktu malah bersisa. Kemudian eh, catatan di saya adalah eh, sama seperti yang tadi gambar nggak stabil ya, gambar terkadang redup, terkadang terang seperti itu gambar. Kemudian belum memaksimalkan ruangan. Jadi Ustazah Lulu itu masih tetap istiqomah berdiri di tempat tanpa memaksimalkan ruangan. Artinya sebagai guru itu harus memaksimalkan ruangan. Kita menyapa anak sebelah kanan, sebelah kiri, ke depan, belakang itu perlu perlu kita maksimalkan ruangan. Jadi Ustazah Lulu masih suka berdiri pada posisi satu tempat, istiqomah sekali, dia setia pada tempat dan berdiri seperti itu. Kemudian catatan dari saya juga adalah tentang analogi dan metafora. Jadi eh, sudah bagus, tinggal itu aja. Perlu menyampaikan analogi dari ruh soh. eh, Apa sih analoginya ruh soh itu? Kemudian apa metaforanya dari ruh soh seperti itu. Jadi eh, mungkin dapatnya nanti di situ. Jadi ibarat kata ruh soh itu kan analoginya mungkin ya. Ruh soh itu seperti pintu darurat kan. Bagi orang-orang yang punya kekurangan, maka itu menjadi pintu darurat dalam sebuah gedung. Jadi kalau ada kebakaran, maka ada pintu darurat. Nah, itulah rukhsahnya dianalogikan seperti itu. Eh, Kemudian rukhsah itu adalah jembatan kemudahan bagi kesulitan kan. Jadi kalau kita nggak pakai rukhsah itu kayaknya kita belum menyampai kesulitan seperti itu. Makanya eh, metaforanya bahwa jembatan kemudahan itu adalah rukhsah. Nah, itu jadi Ustazah Iis juga belum ada analogi. Kayaknya Ustazah Lulu juga belum ada metafora dan analoginya. Waktunya masih berlebih, masih ada. Kemudian untuk Ustadz Zainus tadi karena belum masuk juga ya, belum diklik juga tadi saya judul apa ada judulnya? Oh ya ternyata judulnya syukur kepada Allah. Baik, saya tadi tertarik dengan bahasa analoginya Ustadz Zainus. Saya berikan peci dan lalu menyolong mangga gitu. Menurut saya kalau analogi memberi peci dan menyolong mangga itu menurut saya masih kurang pas. Apa hubungannya peci dengan nyolong mangga gitu? Apakah peci itu mencerminkan seorang yang jujur atau seorang yang bertakwa? Tidak, itu peci itu adalah cermin cermin sebuah nasionalisme saja. Jadi menurut saya kalau syukur itu dianalogikan, saya berikan peci, lalu dia tetap menyolong. Nah, menurut saya kurang pas kalau analogi tersebut karena menurut saya analoginya
syukur itu seperti merawat tanaman yang harus diberi air setiap hari menurut saya. Jadi itu bentuk syukur kita. Kita merawat tanaman. Jadi syukur kepada Allah itu seperti merawat tanaman, kemudian kita berikan dia kehidupan setiap hari dengan menyiraminya. Eh, Mungkin saya tadi agak kurang pas dengan peci ya, seperti itu. Jadi kalau saya memberi peci tapi kemudian nyolong gitu, kayaknya menurut saya kurang pas. Itu bukan sebuah analogi. Menurut saya karena peci itu eh, tidak memberikan perbanding, peci itu tidak bisa diperbandingkan dengan sebuah nyolong mangga seperti itu. Seperti itu kalau saya. Jadi itu analogi dari sebuah syukur seperti itu. Kemudian metaforanya mungkin bahwa syukur itu adalah cahaya dalam kehidupan kita seperti itu. Itu menurut saya Bapak ya. Nggak tahu nanti menurut Ustadz, menurut Pak dosen ini, apakah analogi peci dan nyolong mangga itu sudah tepat? Tapi memang benar bahwa kejujuran adalah bentuk dari syukur kita. Kejujuran adalah bentuk dari syukur dari syukur kita. Jadi seperti itu. Kemudian catatan dari saya, waktunya juga berlebih 5 menit ya, waktu berlebih 5 menit. Kemudian pesan saya, kurangi ceramahnya. Jadi kita berikan poin-poin penting saja dan kita aktifkan anak-anak itu dengan pertanyaan pemantik. Aktifkan anak-anak itu dengan pertanyaan pemantik. Jadi kita tidak banyak menguras tenaga untuk menyampaikan materi seperti itu. Menurut saya ceramahnya agak kepanjangan menurut saya. Seperti itu. Yang terakhir, eh, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa eh, antara kesimpulan dan refleksi itu mana yang lebih dulu. Yang paling utama adalah kesimpulan dulu. Karena kesimpulan adalah ringkasan inti dari materi atau pembelajaran yang kita pelajari. Seperti itu. Jadi kesimpulan adalah menekankan pada poin-poin utama atau pengetahuan yang kunci itu yang harus dipahamkan kepada siswa. Itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu eh, apa namanya? Menyimpulkan mungkin fotosintesis sebuah kehidupan itu kesimpulan. Contohnya itu ya. Nah, setelah itu baru refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi itu kan pengalaman belajar. Jadi fokus utamanya dia hanya menyampaikan perasaan, pemikiran, manfaat dari pelajaran. Jadi kemarin sudah sampaikan bahwa kesimpulan terlebih dahulu baru refleksi. Tadi yang sudah benar itu Ustazah Lulu sama Ustazah Iis. Kesimpulan dulu baru refleksi. Itu uh, kemudian untuk Ustadz Mas Duha, untuk Ustadz Mas Duha itu mohon persepsinya ditajamkan lagi, kemudian TP-nya juga ditajamkan lagi. Ini tentang kalau tentang Nabi dan Rasul itu sebetulnya enak. Kita mengajak persepsi mereka itu eh, sebetulnya asik kalau tentang materi Nabi dan Rasul itu. Eh, kita jadi persepsi itu kan membangkitkan minat siswa, menggali pengetahuan siswa. Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan pemantik ini bisa menjadi sebuah persepsi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan bertujuan untuk mengajak siswa untuk mengetahui eh, pengalaman pengetahuan awal mereka tentang Nabi dan Rasul. Seperti itu. Mungkin kita bisa memunculkan sebuah gambar kapal Nabi Nuh gitu loh. Siapa yang tahu tentang kisah di balik ini? Itu kan akan menarik, itu menjadi sebuah persepsi yang menarik. Nah, setelah diapersepsikan itu barulah kemudian karena kita sudah menghubungkan mereka dengan sebuah contoh kapal Nabi Nuh ya, nah, barulah kira-kira apa sih yang menarik dari perjuangan itu? Seperti itu kan kita bisa lalu kita masukkan ke bawa mereka ke dalam tujuan pembelajaran. Seperti itu. Atau kita bisa awali dengan sebuah kisah, kita membaca kisah, ya cukup 2 menit, 3 menit, nah, itu mungkin akan menjadi sebuah persepsi eh, menarik dan itu menarik perhatian mereka untuk dengan melalui cerita mereka bisa meneladani kisah-kisah keteladanan dari para nabi seperti itu. Itu persepsi dan tujuan pembelajarannya mohon diperjelas lagi. Kemudian
Untuk pemanfaatan ruang, Bapak sudah oke, Bapak sudah kesini ke sana, sudah menguasai ruangan dengan cukup menurut saya. Hanya suaranya yang tidak stabil, waktunya masih bersisa. Hanya mungkin satu, kembali ke entertainment, Bapak. Kalau baju seperti itu menurut saya akan lebih baik kayaknya dimasukkan deh, Bapak. Kecuali koko, kecuali batik. Nah, kalau menurut saya kembali kepada kita ini guru juga tetap harus eh, jangan ada kesan guru PAI itu lecek gitu ya. Guru PAI itu nggak menarik gitu ya. Saya pernah mendengar putra saya gini ketika masuk ke kelas itu ada guru keren tuh, dia sampai ke rumah tuh sampai itu, wah guruku keren banget bunda. Eh, Keren, necis seperti itu. Wah, kayaknya aku semangat belajarnya. Nah, itu kan merupakan salah satu dakwah juga. Jadi kalau saran saya, kalau baju yang seperti itu menurut saya akan lebih bagus lagi kalau dimasukkan. Akan lebih keren lagi kalau pakai dasi. Wah, mantap seperti itu. Itu, Iya. itu saran, Matur suwun, Bu. oke, saran dari saya. Jadi meskipun kita mengajar di anak-anak, kita tetap harus berpenampilan menarik supaya pelajaran kita itu menjadi pelajaran yang dirindukan oleh anak-anak, dinantikan oleh anak-anak. Kapan ya Pak Mas Duha datang lagi? Oh, keren loh Pak Mas Duha. Seperti itu. Itu dakwah kita Bapak supaya anak-anak itu menyintai pelajaran kita. Nggih, Bu. Oh, pelajarannya akan dibawa sampai kita mati. Terima kasih Bapak, itu saran dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Yes, pun. Oke, oke. Terima kasih Bu Teti Khosiati. Kalau dengan Bu Teti ini semuanya insya Allah sudah paket lengkap ini ya, Bapak Ibu. Jadi karena beliau juga praktisi yang sudah lama ya, dan benar-benar mengikuti apa ini perkembangan pembelajaran terkini, saya kira kita sangat banyak mendapatkan informasi bukan hanya pada aspek pedagogik ya, tetapi aspek performance ya. Jadi tidak hanya bagaimana secara keilmuan pendidikan itu Bapak Ibu harus menampilkan dalam pembelajaran, tapi juga bagaimana performance yang benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini, gitu ya. Eh, ada mungkin beberapa hal yang saya tekankan ya, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Bu Teti ini ya. Jadi Bapak Ibu tantangannya dalam praktek ini ya, termasuk mungkin nanti ya praktek komprehensif maupun eh, PPL adalah keterbatasan waktu dengan sekian banyak instrumen yang harus ditampilkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu seperti sekarang itu dibatasi waktu 15 menit. Besok kompre itu seingat saya juga 15 menit ya. Kemudian wawancara, pertanyaan tentang pembelajaran, kalau nggak salah itu 10 menit ya, terus 5 menit baca tulis Quran. Kalau nggak salah begitu, saya lupa 30 menit atau 45 menit masing-masing orang. Itu kompre besok ya. Nanti juga sama ketika Bapak Ibu PPL ya, itu juga dibatasi yang harus muncul di video itu 15 menit. Nah, ini tentu Bapak Ibu harus harus eh, jeli untuk menampilkan apa yang memang sesuai dengan instrumen ya, dan memang apa yang harus ada gitu ya. Contoh nih, misalnya tadi Bu Teti itu menyoroti Bapak Ibu ada mungkin yang terlihat dominasi eh, Bapak Ibu sendiri ya, ceramah misalnya begitu ya, atau penjelasan dari Bapak Ibu. Itu mungkin karena Bapak Ibu juga mengira itu sudah
sedikit ya. Tetapi karena kita dibatasi waktu hanya 15 menit, maka itu nampak panjang gitu ya, nampak panjang. Nah, maka ini benar-benar Bapak Ibu harus perhatikan ya. Memang betul yang saya lihat itu adalah kurang nampak mengaktifkan peserta didik. Misalnya nih, di awal itu ya, di awal. Menurut saya ya, tadi beberapa saya lihat itu Bapak Ibu banyak menceritakan materi. Padahal mestinya itu bisa melalui siswa itu menyimak video kah misalnya, atau diberikan materi yang mereka pelajari, kemudian kita eksplorasi dengan tanya jawab gitu ya. Ah, itu bisa ya. Jadi mungkin maunya Bapak Ibu itu menjelaskan sedikit, tapi karena durasi kita itu kan dibatasi 15 menit ya, sehingga nampaknya panjang. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya untuk selanjutnya. Jadi, eh, perlihatkan student center, bukan teacher center. Ya. Ini yang perlu Bapak Ibu besok dan selanjutnya ketika PPL ya, ketika komplit besok itu menjadi perhatian. Itu. Kemudian saya masih melihat itu apa nih tadi ya? Mungkin Bapak Ibu perlu sedikit mengatur apa ritme menurut saya ya, ritme. Ya mungkin Bapak Ibu tadi ya tetap karena ada keterbatasan 15 menit takut itu tidak nyampe semua, takut nanti kepanjangan sehingga pada akhirnya seperti tergesa-gesa, seperti kurang santai gitu ya. Itu. Nah, maka ini perlu perlu di dicermati agar nanti ya pada saat Bapak Ibu melaksanakan BPL maupun ketika kompre itu bisa dihilangkan ya. Yang kesan seperti Bapak Ibu terburu-buru uh, karena mungkin takut waktunya kepanjangan. Ada juga ini kan saya melihat sebenarnya hal-hal yang mudah ya untuk dilakukan gitu ya. Seperti tadi mengurangi dominasi gitu ya. Kemudian agak santai gitu ya. Itu kan sebenarnya mudah ya. Kalau aspek PBL-nya ya kemungkinan hampir tidak ini ya, tidak ada masalah. Hanya saja saya juga ingin menyoroti PBL-nya ya. Ya nanti mungkin ya setelah ini. eh Ya, lihat Pak. Pastikan Bapak Ibu apa tadi? Suaranya itu selain ritme yang bagus, ada jeda, ada naik turun intonasi yang bervariasi ya, tidak flat. Itu ada power suaranya, tidak kelihatan lembek ya. Misalnya kalau saya melihat tadi itu Pak Mas Duha itu kelihatan agak, saya kurang melihat uh, ada kekurang semangatan gitu ya. Saya nggak tahu mungkin apakah penglihatan saya saja ya, penerimaan saya atau bagaimana. Saya melihat kurang nampak powernya ya. Nah, ini Bapak Ibu juga perlu perhatikan ya, supaya nanti benar-benar itu nampak pada saat pembelajaran. Assalamualaikum Karena pada saat warahmatullahi UKIN nanti itu wabarakatuh. ditanyakan, ya itu ada masuk instrumen ya, itu penampilan itu ya, itu. Kemudian aspek PBL itu kan problem based learning. Bapak Ibu sudah menampakkan, mungkin ada yang memberikan contoh, tetapi eksplorasinya itu kurang lama ya, sehingga kurang nampak. Itu menurut saya ya. Jadi Bapak Ibu perlu menambahkan banyak contoh gitu ya, dan mengemukakan problem. Eh, dan itu diungkapkan gitu ya. Tidak nanti anak-anak akan melihat ya banyak kasus misalnya, tapi kita tidak menyebut kasus apa misalnya gitu ya. Memang tadi ada beberapa yang disebutkan ya. Cuman itu kurang kurang mendominasi karena kita kan ini problem based learning ya, PBL-nya ya. Sehingga itu perlu ditampakkan lah. Ditampakkan tuh antara lain melalui durasi yang lebih lama untuk dieksplorasi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya praktek PPL yang dengan berbagai macam modul PPL dan sebagainya itu perlu memperlihatkan itu ya.
Eh, ya, saya kira itu kalau kemajuan dari sebelumnya sih tadi ada Pak Zainus sudah mencoba untuk menampilkan apalagi apa tadi misalnya analogi tadi yang disampaikan Bu Teti itu ya. Mengkontekstualisasikan itu juga dicoba tadi Pak Zainus ya. Kemudian berbagai sumber juga nampak tadi Pak Zainus berupaya menampilkan itu ya. Eh, terus apa lagi tadi ya? Ya itu sih yang mungkin ada hal yang nampak hari ini yang sebelumnya mungkin belum nampak ya. Jadi misalnya ada Pak Zanus tadi menyampaikan Bapak sudah menyiapkan materi yang bisa diakses ini misalnya dengan melihat video atau melihat ini itu berarti kan ada diferensiasi macam-macam. Ya itu ya itu tadi Bapak Ibu tidak harus memperlihatkan ya, tapi dengan menyebutkan itu berarti nampak ada upaya penggunaan itu ya. Ya, dari 3 hari ini sih menurut saya masing-masing ada ininya ya, ada hal plus minusnya ya. Kalau hari ini ada materi-materi yang di hari pertama itu belum muncul, sudah ada dimunculkan seperti beragam sumber tadi ada diferensiasi ya. Tapi ada juga yang di hari ini masih nampak ininya ya, nampak seperti kurang powernya tadi, kemudian suara ada yang juga masih belum maksimal ya, meskipun sudah lebih baik daripada kemarin ya. Eh, ya itu penglihatan saya untuk penampilan 3 hari ini, masing-masing ada hal yang bagus, masing-masing ada yang mungkin belum atau kurang gitu ya dari sebelumnya. Ya, itu tentu menjadi catatan kita semua sehingga Bapak Ibu bisa merangkum hari pertama, hari kedua, hari ketiga mana yang itu bagus, mana yang mungkin belum dan itu bisa ditingkatkan untuk selanjutnya kompre maupun PPL dan tentu dalam pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari. Itu dari saya. eh, saya coba lihat dulu barangkali ada catatan khusus di masing-masing Bapak Ibu ya. Hmm, kayaknya sebentar saya lihat yang ibu-ibu ini. Hmm, ya, semuanya sudah ada saya tulis di catatan, Bapak nanti bisa melihat ya. Ada yang sama, catatan saya, ya itu tadi ya, kontekstualisasi dan analogi memang sudah nampak di beberapa, tapi belum secara kesemuanya. Itu dari saya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada komentar, khususnya yang hari ini tampil, mungkin perlu pendalaman pada beberapa penjelasan tadi, silakan. Pak Zainus, gimana? Ada komentar, Pak Zainus? Sementara mboten, Pak. Terima kasih reviewnya. Oke. Pak Mas Duha? Alhamdulillah sementara mboten ini matur nuwun koreksinipun, Pak. Oke. Bu Lu Atul Hamid Datin ya. Siang cek baru sembilan ya. Sementara mboten Pak, terima kasih koreksinya. Oke. Bu Iis Yulia. Ya Allah, sampun cekap Bapak, matur nuwun untuk masukannya. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin, silakan. Kalau ada, ini kita ketemu di forum ini. Setelah ini mungkin pindah kelas, Bu Teti ya. Iya Pak, ini terakhir kita ketemu dengan teman-teman di kelas ini. Nah, itu.
Kalau masih kurang bisa diundang tuh Bu Tati di sekolahnya. Atau kawan-kawan reuni nanti ngundang apa Bu Tati atau Bapak Ibu guru yang lain gitu ya ke sekolahnya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang masih mau ditanyakan, eh ya sambil menunggu mungkin ada yang mau tanya nanti. Bapak Ibu menginformasikan aja ya besok kalau memang tidak ada perubahan, artinya terus ya itu ya berarti kompre ya. Kompre itu ya sama dengan seperti ini bedanya nanti masuknya satu-satu gitu ya, tidak bareng semuanya begini. Jadi nanti misalnya yang tampil pertama Bumif lagi ya berarti Bumif masuk duluan kan gitu ya. Nanti yang lain itu masuknya nanti kedua, misalnya kedua Bu Nurfani ya berarti kedua Bu Nurfani. Yang lainnya tidak masuk Zoom gitu ya, atau tidak masuk Google Meet gitu ya. Nah, nanti di situ ada dosen yang dan Bapak Ibu ini sendirian, maksudnya tidak ada suara yang lain. Bapak Ibu nyaut-nyauti sendiri, bertanya kepada anak, kemudian dijawab-jawab sendiri seperti itu. Kalau nggak salah begitu ya, Bu Teti ya. Ya, Ya. oke. Nah, jadi tapi formatnya offline ya, formatnya daring bukan luring ya. Eh, Formatnya luring bukan daring ya. Formatnya offline seperti ngajar di kelas biasa. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ngajar, ada tanya jawab terkait dengan mungkin teori-teori pembelajaran kayak mungkin PBL, BJBL, atau mungkin assessment atau KKTP atau apa yang memang Bapak Ibu pelajari selama ini ya. Dan yang terakhir itu BTQ. Bapak Ibu diminta untuk baca Al-Quran, kemudian menulis ayat Al-Quran, setelah itu selesai. Tuh. Kalau tidak berubah, mungkin waktunya selama 3 hari mungkin ya. Masing-masing satu hari mungkin 3 atau 4 orang gitu ya. 4 orang. Itu, Bu Teti mungkin ada yang mau ditambahkan tips untuk Tapi besok gimana? kompre maupun PPL nanti barangkali. Eh, Harapan saya semoga teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri dengan catatan-catatan kecil, kemudian menyiapkan diri supaya lebih santai. Kemudian doa saya semoga panjenengan semuanya sukses, lulus semuanya. Yang Amin. Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak boleh tidak, dan ini gampang sebenarnya ya. Gambarnya itu bisa mencakup banyak area gitu ya. Gambarnya jelas, jangan remeng-remeng tadi kata Bu Teti ya. Kemudian audionya itu harus jelas. Karena kalau nggak jelas tuh ya sama yang denger itu kan males gitu akhirnya kan gitu ya. Kalau males tuh moodnya hilang gitu ya. Ini kan gampang sebenarnya. Artinya kan Bapak Ibu tidak butuh keterampilan gitu ya, hanya membutuhkan alat jaringan, ya sudah itu ya. Kalau perlu Bapak Ibu ganti provider gitu ya, yang mantep di situ gitu ya. Kemudian pinjam kalau emang Bapak Ibu tidak punya alat ke kawan-kawan gitu ya. Kalau perlu juga mungkin Bapak Ibu cek dulu sebelum tampil itu ya. Nah, itu. Ini jangan sampai tidak terpenuhi kan gampang. Jadi cahaya yang tepat, angle yang tepat, fokus di tengah center Bapak Ibu ya. Mobilitas, kemudian audio jelas gitu ya. Kemudian beberapa catatan yang kemarin disampaikan yang sifatnya teknis-teknis ya. Misalnya Bapak Ibu jangan terlalu melihat laptop terlalu lama lah gitu misalnya gitu. Itu kan gampang sebenarnya ya. Gitu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu menjadi perhatian Bapak Ibu dan jangan sampai itu apa terjadi karena ini kan gampang diantisipasi gitu ya. Gitu. saya tambah mungkin sedikit Bapak, saya baru ingat Siap. Oke. ketika teman saya yang PPG di mapel-mapel yang lain, itu biasanya mereka saling membantu dan bahkan ada teman saya itu yang ahli IT di sekolah saya itu disewa oleh teman saya dari SMP lain khusus untuk menangani masalah ini, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa seperti itu.
Jadi saya sampai bingung gitu, "Hah, izin ya keluar sama kemana?" Saya tanya gitu. Itu loh, mau itu mau syuting buat PPG. Saya bilang keren ya, saya bilang. Ya, itu mungkin saking beliau begitu care-nya dengan penampilan dia. Itu sampai manggil dua teman saya yang memang ahli IT. Seperti itu. Sampai kepala sekolah bingung. Hah? Kemana dua orang itu? Gitu, Bu. Ke ini. Hah? Saya sampai seperti itu. Jadi itu saking saking ingin dia itu tampilnya sempurna, gitu. Jadi menurut saya eh, seperti itu menurut saya boleh kok. Boleh menurut saya. Artinya kita kan memang ingin menampilkan, dan itu menurut saya pekerjaan yang sekali jadi tapi bagus ya, daripada ya semoga sih tidak ya, daripada harus kemudian ada mengulang, kemudian ada nilai jelek kan, itu artinya membuang waktu juga seperti itu. Itu contoh sih. Jadi nggak ada salahnya kita memang kalau punya ahli-ahli itu bisa kita minta bantuan ya, sekedar apa ngajak mereka makan lah di warung makan atau di restoran. Itulah sebagai bentuk terima kasih kita, menurut saya tidak masalah. Seperti itu. Biasanya kalau teman-teman di sekolah saya seperti itu. Terima kasih, ini masukan dari saya. Kalau ngajak saya nggak perlu ngajak makan, Bu. Saya siap. Monggo yang butuh bantuan. Bisa aja, Bapak. Iya, saya setuju itu, Bu. Jadi sekali kerja kita itu maksimal gitu loh. Iya kan? Ya, Sekali kerja itu kita kalau maksimal itu puas gitu kan. Daripada kita yang penting istilahnya diambil pokok-pokoknya gitu ya. Pokoknya ada, pokoknya jadi gitu ya. Pokoknya tampil kan itu diambil pokok-pokoknya berarti. Jadi diusahakan Bapak Ibu sekali kerja itu memang kita bisa hasilnya bagus gitu ya, maksimal gitu. Itu tentu harapan kita semua ya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa mungkin sharing dengan kawan-kawan yang lain atau dengan kakak kelas yang sudah pernah gitu ya. Jadi ya itu saya kira catatan-catatan kita dari awal sudah sangat lengkap lah gitu ya. Mulai aspek teknis, penampilan, konten, performa itu sudah habis sama Bu Tati pokoknya. Itu. sama Pak dosen ini loh. Ya, gimana Bapak Ibu? Sudah cukup atau masih ada monggo kalau ada yang mau disampaikan. Nanti kita tutup dengan doa gitu ya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang pimpin doa, mudah-mudahan iya kita kan sebenarnya tidak lama lagi ya. Kompre kemudian PPL setelah itu uji kinerja Bapak Ibu ya. Terus UP kan gitu ya. Nah, mulai sekarang mungkin Bapak Ibu perlu apa ya? Ya menyicil untuk UKIN gitu ya, portofolio mungkin yang belum siapkan gitu ya. eh, atau mungkin materi-materi yang untuk UP ya dibuka-buka catatannya di di apa di mulai dari sekarang supaya nanti tidak berat gitu ya. Dan informasi sepertinya kalau memang tidak berubah ya pengumumannya itu kan alhamdulillah kemarin batch 1 itu mahasiswa kita semuanya lulus gitu Bu Tati ya 100% ya. Oke, alhamdulillah infonya Iya, seperti itu. iya begitu ya. 100% tuh alhamdulillah semuanya lulus itu ya. Besok itu yudisium. Bu Teti menghadiri? Kebetulan saya tidak bisa, Pak. Kemudian besok saya nguji nguji praktek anak-anak sholat untuk penilaian sholat. Oh, ya, ya, ya. Ya, Sebenarnya jadi pengen. besok, iya besok itu yudisium di kampus gitu ya untuk yang batch 1 kemarin itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu kita tutup dengan doa ya. Ah, monggo Bapak Ibu yang ditunjuk memimpin doa, Pak siapa ini? Lain am. Pak Inam, boleh monggo Pak Inam. Monggo Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi ini, kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan mulai awal hingga selesai hari ini
bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi dari Allah. Al-Fatihah. Ya. Monggo saya kembalikan ke Pak Soleh. Loh, doanya mana Pak Inam? Fatihah mohon Pak, insya Allah barokah. Yeah. Oke. Oke, ya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini ada keberkahan dan kemanfaatan gitu, oke? Ya, amin. Itu yang utama. Hmm. Dan tentu Bapak Ibu juga sehat sampai selesai nanti dan diberikan kelulusan Amin. 1 kali UB dan 1 kali uji kinerja, ya. Itu dan Amin. monggo Bapak Ibu boleh silaturahmi kalau lewat Yeah. kampus, lewat mungkin dekat daerahnya Bu Teti, gitu ya. Bu monggo. Teti ini di sekolah mana Bu? Saya di daerah Bence, Pak. Rumah saya daerah Bence, dekat dari YIN. Oh, Bence yang dekat Gado-Gado itu Bu? Nggih, nggih, dekat Gado-Gado Bu Bambang, monggo pindah. Aduh, oh nggak pernah lihat saya Bu ya itu. Saya di Cahaya Permata, Bapak, di perumahan Cahaya Permata. Oh ya. Pinara, Kalau monggo. ngajarnya di mana ini Bu? Saya di Rahmat, Bapak. Di SMP Plus S Rahmat. SMP Sama itu daerah mana ya Bu ya? Kalau SD-nya di Banjaran, Hmm. di TK PAUD-nya di Banjaran, SMP-nya sama rencana SMA-nya di Bence, Pak. Oh gitu ya. Bence di Oh, tengah iya. sawah, Pak. Apa? Mewah, Oke. mepet. Saya kapan tuh dengan ibu siapa yang dari SD Rahmat tuh ya? Saya Bu lupa Yuni, saya. Oh iya mungkin ya. Bu Lupa Maya, saya. Bu Maya, Bu Ruhana Mayasari. Betul. Wah, Ya, itu sama galaknya itu Bu dengan Bu Teti. Bapak Ibu pakai Google Doc ini kalau supaya nggak salah tulisannya. Salam, salam hormat Bu ke Bu Ruhana. nggih, Dari nggih. dari saya muridnya yang banyak berguru pada beliau. Oke, betul Bu Ruhana Mayasari itu betul. Oke. Oke, Bu Ruhana. Jadi ya benar hebat lah dari mana SD SMP Rahmat ternyata bagus-bagus beneran tuh ya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu ya untuk hari ini 3 hari ini kita sudah banyak mendapatkan masukan dari guru pamong kita yang saya kira beliau sehari-hari memang ya sebagai praktisi pengajar saya kira banyak hal yang bisa kita semua ambil dan kita manfaatkan dalam pembelajaran sehari-hari. Mudah-mudahan semuanya kita sehat selalu lahir batin dan bisa istiqomah ya dalam untuk kita niatnya adalah bagaimana mensyiarkan ajaran Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentu menyiapkan generasi penerus Islam di area kita masing-masing di negara kita ini. Itu yang tidak boleh lupa ya, sehingga ada atau tidak ada ini Bapak Ibu harus tetap meningkatkan kapasitas dirinya. Itu. Terima kasih sekali lagi Bu Teti atas segala ilmunya, gitu ya. Ah, Bapak Ibu juga semuanya, mohon maaf selama saya khususnya mendampingi Bapak Ibu semua mulai awal sampai hari ini ya. Kalau ada hal yang kurang, ya silakan Bapak Ibu cari tambahan. Kalau ada kelebihan, kalau kelebihan itu baik ya silakan dimiliki. Kalau kelebihannya ini tidak baik ya dibuang juga gitu. Itu eh, cukup gak Bu Tati? Nggih, Iya. Bapak, sami-sami saya juga mohon maaf. Untuk teman-teman saya juga mohon maaf. Mungkin selama kita bergabung
mungkin atau kurang, banyak kurangnya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Eh, Sami Bu. ya, semoga kelas ini membawa keberkahan. Amin. Dan Amin. ya, kita insya Allah nanti. Terima kasih. Amin. Mohon dimaafkan segala. Iya. Sama-sama Ibu. Sami-sami. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah, alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibunya. Terima kasih Terima Pak kasih Sadedin. Ustaz. Terima kasih Matur Ustaz suwun Sadedin. buat Aja kita nuwun. solih. Oke,